Liburan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad di Spanyol tentu saja menjadi perhatian publik. Apalagi pasangan super sibuk ini meninggalkan kedua anaknya di Indonesia. Tapi apa mau dikata, wanita yang karib disapa Gigi itu bertolak ke Spanyol bukan hanya liburan melainkan ada suatu kerjaan yang menuntut mereka untuk tak membawa anak. Tapi di balik romantisme yang diberai di sana, Gigi ternyata sempat mengalami cedera di bagian mata akibat terkena bola tenis. Hal itu diungkap Ayu Dewi di laman foto berbaginya. Jadi si Gigi itu baru cedera makanya selalu pakai kacamata. Nih lihat yang Side eye. bombastic side eye. Kenapa? Nah, bola tenis. Gak apa-apa itu atlet menurut gue. Tapi kalau boleh milih boleh nggak di mata? Iya bener. Dalamnya robek 2 mm, Yang kornernya. Tapi untung nggak berdarah ya maksudnya. Berdarah enggak, tapi Tapi rasanya dia di kayak dalam. tapi Tusuk-tusuk gitu ya. kayak ditusuk-tusuk terus nggak bisa buka mata, keluar mata terus kayak kelilipan, tapi kelilipannya kayak kelilipan Beling. kaca gitu, beleng. Gigi, ada. Udah gitu lu masih tetep mau tenis gua. Tapi untung dia kan udah kuat. Jadi Oh dia enggak. Dia ininya kuat ya. beling-beling doang di mata mah ya. Hal itu juga dibenarkan oleh Ami Kanita, ibu mertua Gigi, di sela pembukaan kedai makanannya. Meski mengalami luka yang cukup dalam hingga harus dijahit, namun kondisi Gigi kini sudah membaik. Bahkan kacamata yang sering ia gunakan itu bukan untuk menutupi lukanya, melainkan memang pandangan Gigi sudah kabur alias minus. Iya biasa kena stroke gitu kan. Memang Gigi juga matanya bermasalah kadang gitu. Jadi memang sensitif gitu. Tapi cepat diobati. Terlepas dari cedera kecil yang dialami Gigi, ada sekelumit hal yang cukup mengharukan. Meski ditinggal oleh kedua orang tuanya, Cipung alias Rayanza Malik Ahmad, putra kedua Raffi dan Gigi, tak rewel sedikit pun. Hal itu justru berbanding terbalik dengan Gigi, yang tak mampu membendung air matanya kala meninggalkan kedua anaknya di rumah. Mau yang mana sayang? Yang hijau? Ini? 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 Iya, Ini? iya, Sarung? iya. Terus tolongin terus. Sarung, tangan. Tuh, Iya. Abah, Baba di kantor. Adek, ada mama bawa cewek ke rumah ya. Rayanza, mama kemana? Kemana? Spanyol? Kemana mama? Kemana mama? Manol. Ayo. Sama siapa mama? Oh. Ipung. Ipung kangen gak sih sama mama papa? Ada mana kacamatanya? Mana kacamatanya mau berenang ya? Ipung katanya Ipung pengen punya adik gak? Coba tanya coba. Ipung. Rayanza Mata di kacamata. Rayanza mau punya adik? Iya, mau punya adik. Sama kayak papa pakai kacamata. Oh alah. Oh, baby shark. Oh iya, baby shark. Iya sih kalau anak kecil kan kalau nangis kan ketika melihat ibunya pergi. Tapi kalau udah kembali lagi dengan aktivitas biasa, anak kecil biasanya lupa. Itu kan banyak orang di rumahnya main ke sana ke sini, jadi ya lupa sih. Nggak terlalu rewel gitu. Kabar cukup mengejutkan juga datang dari keluarga Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya. Putri sambung Kartika mengidap tumor. Beruntungnya tumor yang ada di tubuh putri sambungnya itu jinak. Namun wanita yang karib disapa Karput itu tetap meminta Ipeh untuk dioperasi sebelum kembali untuk sekolah ke Tarim. Insya Allah, iya. Tapi insya Allah kita juga lagi mau ada planning mau operasi insya Allah kalau jadi karena ada tumor jinak. Makanya mohon doain mudah-mudahan Allah mudahin, Allah lancarin, dikasih kesehatan. Jadi biar balik ke Tarim tuh udah sehat maunya gitu. Baru tahu pada saat pulang kemarin dia ngeluh sakit terus akhirnya kita ronsen. Abis itu keluar hasilnya memang ada daging tumbuh, tulang tumbuh, tumor jinak alhamdulillah. Jadi aman banget untuk diangkat juga aman insya Allah. Mudah-mudahan juga Allah kasih kemudahan dan Allah kasih kelancaran. Karput dan Habib Usman mengetahui jika Ipeh mengalami tumor di bagian kaki ketika Ipeh pulang dari pesantren. Ipeh mengeluh dan akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit untuk dicek dan hasilnya Ipeh mengidap tumor jinak. Masih di sana. Jadi waktu dia jalan ke tempat Karena dingin ya.
jadi dia ziarah ke makam wali Allah di Tarim di musim dingin. Waktu itu ngilu banget nih bun, kaki aku ada benjolan gitu. Aku pikir kan cuman kayak mungkin ya biasa aja, sendi aja gitu, tapi ternyata qadarullahnya memang ada tumor jinak. Kalau aku sama Ipe itu di rumah pokoknya dia nggak boleh lari dari pandangan mata aku justru gitu. Kalau Kalisa bisa ngendap di kamarnya les, satu hari 3 guru buat les pulang sekolah gitu ya. Khadijah juga masih bisa main sama suster. Kalau Ipe tuh udah justru kayak anak bayinya aku, jadi nggak boleh banget kalau aku kemana-mana dia nggak ada. Jadi kalau aku udah dari kita bangun tidur kita bareng sampai mau tidur lagi, bahkan kalau aku pergi pasti aku bawa Ipe. Banyak banget sih ya, banyak banget ya Ipe. Dan Ipe juga alhamdulillah pindah ke pesantrennya Habib Umar. Alhamdulillah doa abahnya, usaha abahnya juga yang memang harapannya untuk pindah ke... Dia Arusut, dari Arusut itu dia jalan kaki ke Darul Zahra. Jadi kalau sakit kok ternyata ada Jinak. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah di Darul Zahra, udah sama tahun ini dia masuk ke Darul Zahra. Ya, Darul Zahra itu memang pesantren yang dimiliki oleh Al Habib Umar. Jadi memang kita jadi makin semangat lagi kan. Beliau juga IP juga semangat lagi karena emang cita-citanya lah istilahnya gitu. Jadi kita juga sama orang tua jadi kayak happy juga. Berawal dari ajakan Karput untuk olahraga, namun Ipe selalu mengeluh kesakitan. Keluhan itu sempat dinilai Karput sebagai bentuk alasan untuk menghindar. Namun nyatanya Ipe benar-benar mengalami sakit di bagian kaki. Selain bakal ditindak, Habib Usman dan Karput terus konsultasi ke dokter terkait tumor yang ada di kaki Ipe. Meski jinak, namun ada sedikit kekhawatiran yang dialami Karput dan Habib Usman. Aku tuh komplain kan, Ipe harus olahraga ya, karena kan aku mudanya hobi olahraga, ya kan ya. Terus Habib suruh apa? Enggak, kemarin suruh Ipe treadmill malah dia kecapean. Iya. Terus sakit kakinya. Dia treadmill bukannya capek, bilangnya sakit, ngilu gitu. Aku pikir kan alasan deh. Anak gadis harus kuat, anak gadis harus olahraga gitu biar badannya ini. Terus beneran gue sakit. Terus aku bilang yaudah kita ronsen ya. Pas di ronsen memang ada tulang tumbuh, jadi kayak memang harus diangkat karena udah mengganggu aktivitasnya Ipe. Penanganannya kita lagi konsultasi sama dokter. Terus karena memang abahnya maunya semuanya perempuan. Biar nggak ada fitnah. Iya, karena kan memang diusahakan ya. Alhamdulillah sekarang tim medis juga udah banyak yang perempuan semua. Jadi kita mau prepare-nya yang seperti itu. Karena kan Ipe udah istiqomah. Jadi kita juga orang tua wajib menjaga marwah anak yang sudah memang istiqomah insyaallah. Ada bilang sama dia dari kemarin ya, kalau misalkan dia operasi, yang jagain bukan kita. Nah, kita bercandain. Dia udah bilang, Bunda pokoknya Bunda temenin ya, Bunda masuk ya apa ya, iya gitu. Dan aku pun juga nggak bikin drama ya, meskipun namanya hati ibu mana sih yang kalau ngeliat kayak gitu nggak sedih ya, pasti kita juga ada khawatir tuh udah pasti ada. Tapi kita serahin sama Allah, yakin ke Allah, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan juga. Tapi kita nggak tunjukin sama dia juga kita sedih atau kita gimana, cuman kita lebih nguatin kayak nggak apa-apa lah, orang dokternya juga bilang tumor jinak, insya Allah juga lancar gitu. Kita harus nguatin aja, dan aku kan untungnya suka bercandaan kan sama dia, jadi aku bawa bercanda aja. Kisah mengharukan terjadi di jejaring maya. Sosok Nenek Siti alias Oma Nela viral di jejaring maya, akhirnya bisa bertemu dengan sang ayah. Jika berdasarkan nalar, sudah tak mungkin dan mustahil bisa bertemu setelah 47 tahun dikabarkan hilang, namun Oma Nela masih berkesempatan kembali pulang. Suasana haru dan tangis pun mewarnai pertemuan antara anak dan orang tua itu. Oma Nela tampak mengalungkan kain kepada sang ayah yang begitu setia menanti anak satu-satunya itu pulang. Mama besar, obatnya dengar. Ayahnya anak saudari silakan merapat belum obat. Masih karena obat. Parom. Masih gerak. Bunuh si anak kau kemana? Bunuh sih.
Kalau hilang ya. Apalagi dia udah meninggal terus udah punya anak lagi juga ya katanya. Pasti maksudnya dia bisa survive hidup sampai dari punya anak lagi tuh hebat. Nah, Jangan sampai kasih snack, jangan make terus sampai anak lo diajak ngobrol sama orang yang dikenal dibawa kabur dan lain-lain. Itu nggak kebayang ya menderitanya sebagai orang tua gitu ya. Ya dua-duanya menderita lah, orang tuanya menderita, anaknya juga hilang menderita gitu. Tapi akhirnya Allah masih mau mempertemukan mereka walaupun di jangka waktu yang lama gitu. Tapi tetap akhir-akhirnya ketemu juga gitu. Pemilik nama lengkap Petronella Lela itu merupakan anak satu-satunya Yosef Koa, pria asal Doka Mataloka, Nusa Tenggara Timur. Oma Nella hilang tepat usianya sekitar 20 tahunan, tepat pada tahun 1970-an. Pertemuan Oma Nella itu karena adanya tanda khusus di tubuh yang diingat Yosef. Pertemuan itu pun dilakukan dengan acara ritual sebagai rasa syukur. Nah, dia kalau aku turun, akan ada Oh, mak, nenek mas Ridu. Iya, mas. Mama siapa Lela mana? Bukan Lela nah. Terima kasih kepada Tuhan kuasa anak-anak kayak Dipertanyakan kenapa umur 22 tahun gak bisa pulang dan cari rumahnya sendiri. Jadi dia itu 15 tahun udah gede loh. Udah tahu deh dari Cibubur ke rumah. Iya, makanya kayak itu juga hal aneh ya. Atau mungkin emang dia mau kabur dari rumah kan kita nggak tahu. betul. Perjuangan untuk menemukan Oma Nella itu tentu saja menguras emosi, tenaga, dan harta. Yosef tak pernah menyerah untuk menemukan anaknya. Apalagi Yosef percaya jika anaknya itu masih hidup berdasarkan pemberitahuan dari orang pintar.
Hai tahu sekali. Mulu-mulu kasih sebelah. Lagi puluhan tahun begitu, tapi tetap orang tua tuh tetap nanti ya, menantikan gitu, tetap menunggu, tetap apa ya, tetap nggak putus asa gitu. Mungkin ada keyakinan bahwa anaknya ini masih hidup gitu, tapi ya nasibnya bagus ya, walaupun untuk jangka waktu yang lama gitu ya, harus menunggu, harus bersabar gitu. Akhirnya tetap ya, namanya mungkin takdirnya harus begitu, takdirnya juga harus diketemukan gitu. Takdirnya untuk hilang, takdirnya juga harus diketemukan. Itu pasti bahagianya luar biasa ya. Pertemuan Yosef dengan putri semata wayangnya itu tentu saja memantik haru bagi siapa saja yang menyaksikan. Bahkan warganet pun dibuat haru. Lantas, seperti apa komentar selebriti tanah air melihat pertemuan tersebut? Tapi kan kalau gue sih di sini sebagai orang tua ya, kalau misalkan gue ada di posisi orang tua itu gitu ya, kehilangan anaknya, gue udah nggak tahu deh, mungkin kayaknya gue gila kayaknya. Kadang-kadang nggak usah lah anak hilang ya. Sekarang anak pergi sekolah, abis maghrib belum pulang pun gue nyariin gitu kan. Kalau nggak apa nyariin gitu. Gimana itu yang berpuluh-puluh tahun gitu, nggak kebayang gitu, kayaknya semua pasti keganggu gitu ya, secara mental, fisik, tenaga, otak, pikiran tuh segala pasti keganggu gitu.